Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anak Ibu kelas 11, gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, kita lanjut lagi materi ekonomi kita, yaitu pembangunan ekonomi part yang kedua. Di part yang pertama kita sudah bahas apa itu pengertian, tujuan pembangunan ekonomi, perencanaannya, hingga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kedua ini kita akan ngebahas apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masalah pembangunan ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, serta dampak dari kegiatan pembangunan ekonomi. Bisa? Iya, ini ada gambar nih. Ya, ada sebuah gambar. Inilah salah satu contoh pembangunan ekonomi. Ya, kita bisa juga mengistilahkan pembangunan ekonomi juga pembangunan infrastruktur, pembangunan kotanya, pembangunan budaya masyarakatnya semua. Ya, awalnya ini proses pembangunan yang di atasnya, dan yang keduanya adalah sudah menjadi kota yang maju. Bisa melihat ya perubahan pembangunannya. Nah, pastinya di setiap pembangunan ada dampaknya, akan kita bahas hari ini. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oke, sebenarnya sama dengan pertumbuhan ekonomi faktornya ya. Jadi ada faktor ekonomi dari sisi ekonominya. Maka yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Ya, faktor yang pertama mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia, SDM-nya. Yang kita lihat adalah apakah SDM-nya menguasai iptek, apakah SDM-nya memiliki keterampilan, dan apakah SDM-nya memiliki pola pikir yang modern. Artinya apa? Semakin menguasai iptek, semakin memiliki keterampilan dan pola pikirnya yang luas serta global, maka pembangunan ekonomi akan cepat tercapai tujuannya. Dan yang kedua adalah sumber daya alam. Nah, apakah sumber daya alamnya dimanfaatkan secara bijak? Tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam. Bisa itu eksploitasi di laut, eksploitasi di hutan, ya. Bagaimana secara bijak lah, tidak ada pembakaran hutan dan sebagainya. Dilakukan melakukan reboisasi dan sebagainya. Yang kedua, apakah diolah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, karena seperti pertemuan kemarin ya, ingat barang dan jasa juga, oke? Barang dan jasa, yang mana sumber daya alam ini menjadi salah satu bahan mentah. Nah, bahan mentah produk barang, oke? Maka nanti SDA-nya diolah. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Nah, modal ini kan kemarin ada dua jenis ya, apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk material atau bentuk barang-barang konkret. Nah, yang mana modal ini dilakukan untuk menunjang ya proses pembangunan ekonomi, seperti membuat jalan kan butuh uang, butuh modal seperti itu ya. Dan keempat adalah teknologi. Yang mana apakah teknologi di suatu negara modern dan canggih, yang mana teknologi itu digunakan untuk peningkatan efisiensi pembuatan kegiatan produksi barang dan jasa. Ya, faktor ekonominya ada 4: SDA, SDM, modal, dan teknologi. Nah, ini faktor non ekonomi. Yang mana yang pertama, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Aspek sosial dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, ya, yang mana ini berpengaruh terhadap proses pembangunan ekonomi. Apakah memang di suatu budayanya itu misalnya saling tolong menolong kah, atau acuh tak acuh, atau hedonisme, atau hemat, ini mempengaruhi sosial budaya di masyarakat. Atau misalnya berpikirnya sempit, contohnya nggak mau menerima globalisasi, nggak mau menerima orang luar masuk ke dalam daerahnya. Itu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah kondisi politik, ini juga menentukan nih, karena beda
beda pemimpinnya, beda pembangunan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya politiknya panas atau terjadi tidak kondusif lah ya, maka akan juga menghambat proses pembangunan ekonomi. Ya, ini faktor non ekonomi, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada beberapa masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, banyak masalahnya. Contohnya negara berkembang apa? Iya, Indonesia merdeka ya. Nah, banyak sekali masalah kita. Ini semua yang ada di sini adalah masalah yang sedang dan hingga hari ini belum teratasi dengan baik dan masih saja ada. Yang pertama, tingginya jumlah pengangguran. Apalagi di masa pandemi ya, banyak yang di PHK. Yang kedua, tingginya biaya produksi, biaya membuat sebuah barang dan jasa. Yang ketiga, keputusan pemerintah kurang tepat, strateginya kurang pas sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bahan baku pokok yang langka akibat penggunaan pengolahan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Yang kelima, suku bunga perbankan terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak mau investasi, tidak mau meminjam uang ke bank untuk melakukan investasi. Iya, investasi itu kan modal. Modal itu mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi. Maka kalau suku bunga bank tinggi, ya masyarakat malas nih ngambil pinjam uang ke bank karena nanti akan dikenakan bunga yang tinggi. Yang keenam, angka inflasi semakin tinggi atau angka kenaikan harga-harga semakin tinggi. Yang ketujuh, korupsi. Ya, korupsi dan korupsi atau inefisiensi ekonomi yang masih ada, yang hari ini belum bisa diberantas. Malah hari ini kewenangan KPK itu bahasanya dikebiri gitu ya. Dikebiri itu kayak ada dan tiada juga fungsinya, dilemahkan fungsinya. Masih banyak koruptor hari ini. Bahkan iya benar. Tahu kasus? Iya, korupsi bansos, bantuan sosial aja dikorupsi. Maka secara itu tadi mempengaruhi kan kehidupan pola pikir masyarakatnya, budayanya, masih budaya korupsi KKN di Indonesia. Selanjutnya ada penyempitan infrastruktur, jadi penyempitan jalan, dan yang terakhir SDM serta iptek yang tidak berkembang. Banyak sekali masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang hari ini. SDM-nya masih rendah, ipteknya juga masih harus mengadopsi dari negara lain, ya. Terus juga secara manusianya juga masih belum oke, masih ada korupsi dan sebagainya. Makanya kita dituntut ini diasupin kepada kamu ya, supaya nanti menjadi pemerintah yang bisa mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi ini ya. Kamu menjadi pemimpin nantinya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, maka mengatasi masalah-masalah tersebut ada beberapa kebijakan strategi pembangunan ekonomi. Setelah mempelajari beberapa hambatan pembangunan ekonomi Indonesia serta masalah-masalahnya, selanjutnya kalian perlu mempelajari seperti apakah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah Jamkesmas? Bantuan operasional sekolah dan PNPM Mandiri atau hari ini sudah ada namanya KIM ya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIS itu ya. Setelah beberapa pelatihan digital juga kepada kami guru-guru juga dikasih pelatihan. Itu merupakan kebijakan dan strategi dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Nah, ini ya. Program-program tersebut merupakan contoh kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi di bidang kesehatan untuk Jamkesmas atau hari ini adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS ya. Terus ada bidang pendidikan, ada namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah, sehingga mempermudah dan meringankan biaya sekolah, ya kan? Apa tujuannya? Strategi itu program itu apa tujuannya? Iya, untuk menurunkan angka buta huruf dan putus sekolah. Dan di bidang penanggulangan kemiskinan ada namanya PNPM Mandiri atau bantuan untuk usaha-usaha
UKM mikro ya, seperti itu. Nah ini dia BOS PNPM. Nah, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia terlihat dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RIJP) dan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM). Terakhir, apa dampak pembangunan ekonomi? Pastinya kalau dampak ada dua sisi, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif, ya jelas lah ya, secara sosialnya semakin bagus, angka pengangguran juga semakin sedikit, kemajuan teknologi, terciptanya lapangan kerja, adanya perubahan struktur ekonomi, ya kan, budaya juga semakin modern dan semakin terbuka. Terus kalau cara fasilitasnya juga infrastrukturnya semakin bagus, jalan juga semakin diperbaiki, ketersediaan listrik, air dan internet semakin bagus. Itulah SDM juga semakin bagus, itu positifnya. Ya ini semua ya. Namun ada juga negatifnya dong. Oke, negatifnya apa? Ya jelas akan timbul masalah sosial. Lahan pertanian tergusur, rusaknya ekosistem. Ya, habitat alam juga hilang, air, udara tercemar, serta rusaknya lingkungan hidup. Nih, akibat pembangunan ekonomi, tapi kita lihat ya, yang dampak negatifnya tetap bisa diminimalisir ya, diminimalisir. Bagaimana pengelolaan tanahnya? Kalau membangun harus ada tempat penyerapan air tanah ya, kalau hujan segala macam. Bisa? Oke. Itu materi kita untuk pembangunan ekonomi, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, a great place for changes. Salam.